Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi anak-anakku kelas 7. Kali ini kita bertemu kembali pada materi GSM dan SRA. Apa itu GSM dan SRA? Lewat tayangan ini, kalian akan mendapat gambaran tentang GSM dan SRA. Jadi, simak dari awal sampai akhir ya. GSM atau Gerakan Sekolah Menyenangkan diinisiasi oleh aktivis pendidikan Muhammad Nurisal dan diperkenalkan pertama kali oleh Rumah Pintar BSD City. Menurut Muhammad Nurisal selaku inisiator Gerakan Sekolah Menyenangkan dikatakan bahwa program sekolah menyenangkan ini merumuskan konsep sekolah masa depan dengan memberi ruang tumbuhnya keunikan potensi setiap anak manusia dengan mengembangkan lingkungan belajar yang menyenangkan dan memanusiakan anak didiknya. Garis besarnya, GSM adalah gerakan sosial bersama guru untuk menciptakan budaya belajar yang kritis, kreatif, mandiri, dan menyenangkan di sekolah. Standar sekolah menyenangkan itu seperti apa? Siswa dan guru menikmati belajar dan mengajar di sekolah. Siswa tertantang dengan kegiatan yang ada di sekolah sehingga dia ingin mengembangkan kompetensi, tidak hanya melulu mendapatkan nilai tinggi saja. Nilai moral menjadi fokus dan diteladankan oleh setiap anggota komunitas sekolah, mulai dari kepala sekolah sampai tukang kebun sekalipun. Sekolah sadar bahwa pembelajaran adalah sesuatu yang bisa dilakukan siswa kapanpun, dimanapun, dan hanya sebagian yang perlu dilakukan di dinding sekolah. Mengapa demikian? Karena komunitas sekolah terbentang sampai keluar dinding sekolah, atau dalam hal ini, sekolah melibatkan masyarakat untuk berperan dalam GSM. Ada banyak kegiatan untuk mewujudkan GSM, antara lain memetakan kebutuhan siswa dan jenis kecerdasan siswa sehingga mempermudah guru dalam memahami perkembangan siswa, serta merancang lingkungan sekolah yang indah, hijau, bersih sebagai ruang publik siswa. Karena SMP Negeri 31 Semarang sudah menjadi sekolah adiwiyata tingkat nasional, rasanya tepat sekali jika kemudian menjalankan GSM ini. Lingkungannya yang hijau menjadikan warga sekolah merasa senang berada di dalamnya. Selain itu, guru dan tenaga kependidikan diikutkan dalam pelatihan yang terfokus pada upaya membentuk sekolah yang menyenangkan. Ruang kelas didesain yang variatif, mengoptimalkan kegiatan sekolah sehat dan kegiatan sekolah ramah anak. Berikut ini adalah foto-foto yang menunjukkan keindahan lingkungan SMP Negeri 31 Semarang yang hijau dan bersih sebagai ruang publik siswa. Sedangkan set 8 ini menampilkan kegiatan yang diikuti oleh Bapak Ibu guru dalam pelatihan yang terfokus pada upaya membentuk sekolah yang menyenangkan. Ruang kelas yang ramai pajangan, kreatif, dan menarik ternyata malah disukai anak dan membuat mereka betah untuk belajar di dalamnya. Terakhir yang bisa Ibu tunjukkan sebagai gambaran bahwa SMP Negeri 31 Semarang menjalankan GSM adalah bagaimana sekolah mengoptimalkan kegiatan sekolah sehat. Kalian lihat di slide 10 ini, semua sarana yang mendukung sekolah sehat selalu dijaga kebersihannya. Bagaimana? Kalian tertarik untuk segera masuk sekolah atau tetap merasa nyaman belajar dari rumah? Nah, setelah mengenal apa itu GSM atau Gerakan Sekolah Menyenangkan, sekarang kita akan lanjut kepada materi yang berikutnya tentang SRA atau Sekolah Ramah Anak.
Tahukah kamu, guna memenuhi dan menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, pemerintah mewujudkan sekolah ramah anak. Salah satu butir tuntutan anak Indonesia ke pemerintah di Kongres Anak Indonesia tahun 2016 di Mataram adalah jadikan sekolah dan kurikulum kami ramah anak sampai ke daerah pelosok. Sehingga dasar dari sekolah ramah anak ini adalah Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2013 pasal 1 dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 pasal 4 tentang perlindungan anak. Yang dimaksud dengan sekolah ramah anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab. Prinsip utama adalah non-diskriminasi kepentingan, hak hidup, serta penghargaan terhadap anak. Sebagaimana dalam bunyi pasal 4 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyebutkan bahwa anak mempunyai hak untuk dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Karakteristik sekolah ramah anak meliputi sikap guru terhadap anak, metode pembelajaran, dan ruang lingkup kelas. Indikator sekolah ramah anak mencakup 6 hal yang bisa kalian baca pada tayangan di slide 16 ini. Prinsip membangun sekolah ramah anak. Ada beberapa prinsip yang dapat diterapkan untuk membangun sekolah ramah anak. Di antaranya, sekolah dituntut untuk mampu menghadirkan dirinya sebagai sebuah media, tidak sekedar tempat yang menyenangkan bagi anak untuk belajar. Dunia anak adalah bermain. Dalam bermain itulah sesungguhnya anak melakukan proses belajar dan bekerja. Sekolah merupakan tempat bermain yang mengenalkan persaingan sehat dalam sebuah proses belajar mengajar. Sekolah perlu menciptakan ruang bagi anak untuk berbicara mengenai sekolahnya. Para pendidik tidak perlu merasa terancam dengan penilaian peserta didik karena pada dasarnya nilai tidak menambah realitas atau substansi pada objek, melainkan hanya nilai. Nilai bukan merupakan benda, melainkan sifat kualitas yang dimiliki objek, kemudian dikatakan baik. Sekolah bukan merupakan dunia yang terpisahkan dari realitas keseharian anak dalam keluarga, karena pencapaian cita-cita seorang anak tidak dapat terpisahkan dari realitas keseharian. Mengembangkan konsep sekolah ramah anak. Artinya, sekolah tidak hanya tempat untuk belajar dan bermain, akan tetapi anak juga diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengeluarkan pendapatnya, menilai pelayanan sekolahnya, termasuk juga menyampaikan penilaian dan pendapatnya mengenai orang tua dan gurunya. Unsur pendukung terciptanya sekolah ramah anak. Dalam usaha mewujudkan sekolah ramah anak, perlu didukung oleh berbagai pihak, antara lain keluarga, masyarakat, dan sekolah. Lingkungan yang mendukung, melindungi, dan memberi rasa aman dan nyaman bagi anak itu sangat membantu proses mencari jati diri pada anak. Kebiasaan anak yang memiliki kecenderungan meniru, mencoba, dan mencari pengakuan akan eksistensinya pada lingkungan tempat tinggal mereka itu harus disesuaikan dengan unsur-unsur yang mendukung mulai dari tahap yang pertama, yaitu keluarga. Bahwasanya keluarga itu merupakan pusat pendidikan utama dan pertama bagi anak. Di dalam keluarga juga terdapat fungsi proteksi ekonomi. Kemudian sekolah.
Di sekolah, selain menghargai hak-hak anak dan kesetaraan gender, juga sebagai motivator dan fasilitator sekaligus sahabat bagi anak. Sedangkan fungsi masyarakatnya adalah sebagai komunitas dan tempat pendidikan setelah keluarga. Sekolah adalah institusi yang memiliki mandat untuk menyelenggarakan proses pendidikan dan pembelajaran secara sistematis dan berkesinambungan. Diharapkan, guru dan tenaga kependidikan di sekolah mampu menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik berperilaku terpelajar. Simpulan yang bisa kita ambil dari paparan mengenai sekolah ramah anak adalah memastikan setiap anak memiliki inklusif, berada di dalam lingkungan yang aman secara fisik, melindungi secara emosional, dan mendukung secara psikologis. Indonesia layak anak. Kota Semarang layak anak. SMP Negeri 31 Semarang layak anak. Terima kasih. Demikian yang bisa Ibu sampaikan dalam materi GSM dan SRA pada MPLS hari terakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.